tadi udah saya sampaikan kan, anggota yang tergabung di Viking Batam itu berapa banyak kan? Kita kalau bicara anggota, menurut database terakhir itu kan 600 sekian. Yang lain itu anggota juga, saudara saya juga, ya, simpatisan juga. Tidak terdata, dikarenakan mungkin keterbatasan, mungkin pertama KTP dengan yang pelajar di sini. Ya. Tetapi kalau total keanggotaan kita tidak akan pernah jauh dari 1.500 sampai 1.500 orang. Jadi sekali lagi kepada seluruh anggota, baik yang masih di Batam maupun yang sudah pulang kampung, berbanggalah kalian pernah menjadi bagian dari Viking Batam. Jadi sekali lagi, kalau dihitung dengan yang pulang dari tahun 2010, saya rasa akan tembus di 2000. Tapi kembali lagi, walaupun mereka sudah pulang, kecintaan terhadap Viking Batam jujur tidak akan pernah, masih kuat ya mereka, masih kuat dan tidak akan pernah lepas. Bagaimana mungkin mereka sudah pulang kampung, tetapi mereka bangga sekali dengan memakai baju Viking Batam. Dan saya anggap itu anggota kami, saudara kami. Jadi sekali lagi, kalau kita bicara anggota, lingkupnya cukup luas. Siapapun yang pernah menjadi anggota, tidak pernah namanya anggota Viking Batam ada mantan, ada ex, tetap Viking Batam yang Viking Batam walaupun sudah kembali ke daerahnya masing-masing. Nah, yang paling menarik ini kan, di Batam ini kan ada 12 kecamatan kan, yang tersebar di seluruh Batam. Dan yang uniknya masing-masing kecamatan ini, Viking Batam ini punya korwil gitu kan. Itu satu. Yang kedua, yang tadi akan sebutkan tadi, saudara-saudara kita yang sudah tidak di Batam lagi, terus dia pulang ke kampung, dan mereka ini masih berasa memiliki bagian dari Viking Batam, sehingga ada satu korwil Viking Batam, yaitu Ek Batam yang ada di Bandung. Dan mereka ini dengan secara senang hati terangkum kembali di Bandung ini. Bahkan kalau saya tengok ini bukan hanya di Bandung aja nih, anggota yang sudah pulang dari Batam itu kan. Ada yang dari Cirebon, ada yang dari Purwakarta, dari Tangerang. Dan mereka itu dengan senang hati ada perkumpulan, anggaplah korwil Ek Batam lah, itu bagian dari Viking Batam, dan mereka masih tetap bangga dengan Viking Batam. Nah, melihat seperti itu, menurut Kang Nopi ini gimana nih Kang? Ya, jadi mungkin kalau saya simpel saja ya, kenapa mereka seperti ini? Tentunya mereka mempunyai kebanggaan terhadapnya. Kenapa mereka mempunyai kebanggaan? Karena mereka pernah berkontribusi untuk Viking Batam. Kenapa mereka berkontribusi? Karena mereka sama-sama dengan kita semua menjiwai yang namanya perkumpulan atau persatuan ataupun duduluran di Viking Batam ini. Sehingga dia pulang kampung pun dia tidak akan melepas identitas Viking Batam. Padahal di tiap kampung ada distrik sendiri-sendiri. Kenapa mereka bisa lebih mencintai Viking Batam? Ya itu karena mereka telah membuat kebanggaannya sendiri. Itu yang jadi unik, mungkin dulu Bobotoh di luar sana ini bisa mencontoh nih, mereka walaupun sudah pulang ke kampung halamannya masing-masing, tapi mereka masih bangga dengan Viking Batam setelah pulang dari Batam ya. Terus gini Kang, karir apa lagi sih Kang, atau cita-cita apa lagi yang Kang Nopi yang belum tercapai nih Kang selama kegiatan? Cukup banyaklah kegiatan besar yang dilakukan di Viking Batam berkat tangan dinginnya beliau. Nah, sekarang ini cita-cita apa sih Kang yang belum Akang mau planningkan atau rencanakan nih Kang untuk kegiatan besar di Viking Batam? Mungkin kalau saya bermimpi yang belum tercapai di Viking Batam ini hanya satu. Saya rasa kalau Persib bagi Viking Batam datang ke Batam ini udah bukan suatu angan-angan atau
Iya, sudah sering kita wujudkan. Tetapi yang menjadi keinginan saya pribadi, ya, dengan ide gila saya, ya, dengan keegoisan saya, ya, dengan kesenangan saya, yaitu saya ingin mengadakan jambore Viking sealam dunia di Batam. Jadi saya ingin seluruh distrik Viking Ya, itu datang ke Batam, ya, dan Viking Batam mampu memfasilitasinya. Itu cita-cita saya terhadap Viking Batam. Jadi tidak ada cita-cita lain saya. Saya ingin Viking Batam ini menjadi bisa tuan rumah, ya? tuan rumah, menghadirkan begitu banyak distrik, ya, hadir ke Batam, dan tentunya ini prestasi sendiri bagi Ya. Viking Batam. Kalau ide gila saya hanya itu. Bagi saya kalau yang lain sangat mudah sekali, Ya. Viking Batam buat. Tetapi menjadi angan-angan, mudah-mudahan ide gila saya ini menjadi pelecut juga bagi organisasi supaya diwujudkan. ya, Bagi saya itu tidak ada yang mustahil. Kita mampu mendatangkan, ya, kita mampu mengumpulkan, kita fasilitasi. Bagi saya, toh Persib aja 400 juta kita mampu. keren. Kita Ya. hadirkan. Ini nggak nyampe 200, saya rasa 200 juta kita mampu. Kita memberi akomodasi, kita memberi makan, kita memberi tiket. Saya rasa ini bukan hal yang mustahil, Ya, selama memang mimpi saya ini menjadi mimpi kita semua. ya, Saya jalan itu mimpi gila saya. ya. Dan mudah-mudahan bisa terwujud ya. Ya, Dan bisa terwujud. Viking Batam menjadi tuan rumah untuk jambore di Salam. ya. Mudah-mudahan kita doakan foto dan berada itu itikat baik, sebetulnya itikat gila kalau menurut saya ini. Viking Batam bisa mampu menjadi tuan rumah untuk mengadakan jambore di Salam. Kang, Viking Batam itu kalau yang saya lihat dari berbagai macam suku nih kan. Iya. Kita tahu lah, karena Persib identik dengan orang Sunda. Tapi di Viking Batam yang mencintai Persib justru bukan orang Sunda aja. Ada yang dari Padangnya, ada yang dari Polresnya, terutama Panglima Viking Batam itu dari Polres sendiri kan. Iya. Kalau yang saya perhatikan, Panglima Viking Batam ini yang orang Polres itu begitu cintanya kepada Persib Bandung kan? Dan menjadi bagian keluarga besar Viking Batam. Kok bisa kan seperti itu kan? Ya, jadi kalau itu saya rasa tidak terlepas dari mereka mungkin belum berpikir ke Persib. Ya, Saya yakin mereka yang bergabung dengan Viking Batam, yang sekarang menjadi bagian dari Viking Batam, ya, belum dulu ke Persib itu. Saya yakin orang-orang di luar Bandung atau di luar Jawa Barat yang bergabung itu karena Viking Batam ini menjaga nilai-nilai persaudaraannya cukup kuat. Itu yang menjadikan magnet bagi orang-orang bergabung dengan Viking Batam, termasuk Panglima. ya, Respek saya terhadap Panglima Viking Batam, Rebis, ya, adik saya. Dia bergabung itu jujur, dia tidak tahu sejarah Persib. ya, Dia mungkin tidak tahu nama pemain Persib. Kenapa dia begitu loyal dan total di Viking? ya. Karena nilai-nilai kekeluargaan, Saudaranya kuat. nilai-nilai persaudaraan yang kuat. Jadi itu kuncinya. Jadi siapapun yang mempunyai persamaan pandangan dengan kita, mari bergabung dengan Viking Batam. Ya, Karena Viking Batam seperti yang sering saya sampaikan tidak akan pernah meninggalkan saudaranya dalam keadaan apapun ya. itulah kekuatan kita. Betul. Jadi sekali lagi kekuatan Viking Batam ini mampu menjaga nilai-nilai persaudaraan dan menjadikan kekuatan ini menjadi bagian dari keluarga. Oke, itu mungkin penjelasan dari Kang Uki kenapa saya bilang tadi lebih mengutamakan persaudaraan keluargaan di keluarga besar Viking Batam. Dan inilah jawaban dari beliau langsung loh. Terus kan gini kan, Akang ini kan oleh seluruh anggota Viking Batam ini dijuluki seorang good father kan. Good father itu dalam artian mungkin salah satu pengayom, pelindung, dan penasehat kan. Untuk saudara-saudara kita yang ada di Viking Batam. Nah, menurut Akang ini julukan seperti itu di gimana nih kan? Ya, jadi sebenarnya julukan ini bukan julukan resmi ya. Iya, Boleh dibilang mungkin tidak ada struktural itu father
Ya. Karena mungkin bisa juga Kang saking kecintaan terhadap loyalitas Akang terhadap Peking Batam. Saya rasa mungkin salah satunya itu melihat mungkin teman-teman untuk mengapresiasi loyalitas saya, kecintaan saya, bagaimana saya berkontribusi untuk Peking Batam, sehingga nama itu disematkan ke saya, dan saya tidak pernah meminta itu semua, tapi itu murni dari teman-teman, saudara-saudara saya semua. Saya yakin yang menjuluki saya seperti itu karena mungkin menilai saya ini mungkin bisa menjadi bapak, kakak, teman, sahabat, bahkan sekaligus musuh yang menakutkan, seperti itu. Karena bagi saya seorang bapak ini tidak harus selalu memberikan hal-hal yang sifatnya mengangkat kebaikan-kebaikan, tetapi ada saatnya kita pun wajib keras, wajib perlawanan bila mana ada anggota-anggota kita yang memang berjalan di luar koridor yang ditetapkan oleh organisasi. Sekali lagi terima kasih kepada teman-teman yang menjuluki saya Good Father. Good Father itu mungkin kalau paling gampang itu ayah yang baik. Betul. Mudah-mudahan saya bisa menjadi ayah yang baik untuk kalian, juga ayah yang baik untuk keluarga saya. Karena namanya ayah berarti keluarga. Jadi mereka semua yang menjuluki saya mungkin merasa saya ini bagian menjadi keluarga beliau, keluarga kita semua. Jadi sekali lagi, Good Father ini saya rasa tidak asal keluar, tentunya melalui proses. Contohnya di Panglima, jadi struktural Panglima itu tidak ada, tetapi karena kecintaan Panglima kita sehingga disosokkanlah sama anggota seluruhnya menjadi Panglima. Begitu pula dengan Good Father, tidak ada yang men-setting, tidak ada yang mencetuskan, ini lahir begitu saja. Saya yakin karena mereka berpikir saya loyal terhadap Peking, cinta terhadap Peking, dan saya dirasa mungkin akan selalu berdiri paling depan bila mana ada saudaranya yang memang terjolimi atau tersakiti. Mungkin itu. Oke. Itu alasan kenapa sebagian besar dari anggota Peking Batam menamakan beliau ini adalah Good Father. Ya mungkin dari kosakatanya Good Father itu ayah yang baik, ayah yang sanggup melindungi anggota keluarganya, ayah yang sanggup menjaga seluruh anggota keluarganya. Makanya tidak salah, atas semua juga butuh proses, betul juga kenapa beliau ini dijuluki seorang Good Father. Dan bahkan bukan Good Father aja loh, Kang Nopi ini mungkin mungkin bukan jabatan sih kalau menurut saya ini, julukan tertinggi lah, julukan tertinggi dari sebuah organisasi, julukan tertinggi dari kumpulan supporter di Peking Batam ini. Beliau ini justru sekarang ini sudah lebih tinggi lagi dari Good Father, Kang, yaitu Special One presidennya Peking Batam. Nah, Kang, itu soalnya itu udah jabatan paling tinggi lah. Memang itu tidak ada pengangkatan secara resmi, Kang, tetapi mungkin sih penilaiannya karena sosok beliau, sepak terjang beliau, loyalitas beliau, dan tangan dingin beliau lah Peking Batam bisa seperti sekarang ini, Kang. Nah, menurut Akang, julukan seperti itu sekarang ini seperti apa, Kang? Ya mungkin bagi saya suatu kebanggaan, suatu kehormatan bahwa the special one itu orang yang spesial di organisasi maupun di hati teman. Bagi saya mungkin ini jabatan ini sah-sah saja, karena saya tidak pernah meminta jabatan itu. Dan yang kedua, saya pun juga walaupun di ruang struktural, tetapi kecintaan saya, perlindungan saya terhadap anggota itu bahkan mungkin lebih tinggi dibanding yang di struktural. Jadi bagi saya nama-nama itu sah-sah saja, tetapi itu kan menjadi beban tersendiri. Apresiasi sebetulnya, apresiasi dari teman-teman, apresiasi sah-sah saja, tetapi kan itu menjadikan beban kita juga. Namanya spesial itu boleh dibilang, kalau orang bercinta ini ada spesial dalam hatinya. Jadi kita harus menjaga julukan itu dengan baik, yang menjawab. Yang paling penting dari hal itu tentunya satu,
kita jangan pernah puas dengan apa yang telah kita berikan saat ini. Seperti yang tadi saya bilang, saya belum puas di Viking Batam. Ya. Walaupun orang lain melihat Viking Batam udah segala, bagi saya belum. Ya. Masih banyak cita-cita, harapan yang memang belum terwujud, Ya. Kang. Ya. Yang kedua, mungkin bagi saya simple ya untuk mencintai Viking Batam itu, karena dengan julukan itu kita menjadi bukan. Ya. Kalau saya sih berpikir yang penting Viking Batam ini terus ada, Ya. tidak keluar dari jalur. Seperti itu. Dan yang paling penting, diri saya ini tidak ada kepentingan apapun di Viking Batam. Setiap di forum mana yang saya tonjolkan selalu Viking Batam. Karena bagi saya satu, hidup saya sudah cukup seperti sekarang. Tidak perlu lagi ditambah-tambahkan dengan beban-beban yang lain. Sekali lagi, saya berbuat apapun tidak atas nama atas nama organisasi. Karena jujur, saya bisa dikenal orang bukan karena Nopiantonya, tetapi karena Viking Batam. Jadi yang membesarkan saya bukan orang lain. Yang membesarkan saya itu kan Viking Batam. Tanpa Viking Batam mungkin saya tidak dikenal orang. Jadi sekali lagi, yang membuat saya dewasa juga Viking Batam. Yang membuat saya seperti sekarang juga Viking Batam. Mungkin yang memberikan rezeki saya pun karena saya berkumpul dengan orang-orang terbaik yang ada di Viking Batam. Makanya Tuhan memberikan rezeki yang cukup bagi saya. Belum tentu kalau saya seandainya tidak seperti itu, rezeki saya pun terbatas. Tapi karena saya berkumpul dengan orang banyak dan mengajak nilai-nilai persaudaraan itu nomor satu, makanya saya puas dengan yang saya dapatkan sekarang. Tinggal sekarang bagaimana Viking Batam harus lebih berkembang lagi, tentunya itu. Yang terakhir kan, saya juga menginginkan minimal Viking Batam tuh akan menelurkanlah sosok-sosok seperti kita. Karena suatu saat nanti kita pun mungkin akan lebih banyak di rumah. Saya mengajak kepada seluruh anggota di Yanhap channel ini, ayo kembangkan diri kalian di Viking Batam. Karena Viking Batam itu tidak pernah kekurangan kader. Jadi setiap tahun selalu muncul kader-kader muda yang ditempa oleh keadaan dan situasi. Kader terbaik lah. Kader terbaik itu akan muncul. Tidak pernah kita mempersiapkan kader, tetapi kader itu akan muncul saat Viking Batam membutuhkan. Itu kelebihan dari Viking Batam. Tidak menyiapkan kader, saat Viking Batam membutuhkan kader, mereka tersedia dengan cepat. Mungkin itu Kang. Terus kan gini Kang, sekarang ini kan di Batam ini sedang sebentar lagi memasuki pemilihan kepala daerah nih Kang. Nah, mungkin sosok sih, mungkin Viking Batam ini banyak rebutan para calon nih Kang. Dan kalau saya tengok, akan sebetulnya sih mampu gitu Kang untuk bisa maju Kang, karena akan sudah punya masa. Nah, kenapa akan tidak tertarik Kang untuk masuk ke ranah tersebut Kang? Ya, seperti yang tadi saya sampaikan ya. Mungkin banyak orang bertanya seperti itu, bukan hanya Adrian. Banyak tokoh-tokoh politik yang bertanya kepada saya, kenapa sih untuk jadi seorang anggota dewan aja kok? Betul. Nggak mampu. Saya jawab di sini. Tadi sudah dijawab bahwa saya di Viking Batam ini tidak mempunyai kepentingan apapun. Yang kedua, tidak mau memanfaatkan apapun. Yang ketiga, tidak mau mengambil keuntungan apapun. Dan yang terakhir, Viking Batam murni memang harus saya jaga, bukan saya manfaatkan. Kalau memang ada niat sedikit saja saya lari ke dunia politik, sangat mudah bagi saya, karena loyalitas anggota Viking Batam cukup tinggi. Tetapi bagi saya itu
bukan pilihan saya. Ya. Saya lebih baik seperti sekarang, berdiri sama rata dengan yang lain, menjadikan mereka keluarga, cukup bagi saya. Karena kebanggaan seseorang itu bukan diukur dari jadi apa kita, Ya. tetapi seberapa dekat kita dengan Ya. anggota, itu saja. Oke Kang, ini pertanyaan terakhir Kang. Harapan Akang untuk Piking Batam ke depannya. Harapan saya kepada seluruh pemirsa Yanhat Channel dimanapun berada, saya mempunyai harapan kepada seluruh anggota keluarga. Kebanggaan telah kita dapat, kebanggaan sudah kita perjuangkan. Bukan berarti kebanggaan itu tidak kita ulang kembali. Ya. Mudah-mudahan Piking Batam ke depannya bisa lebih mendunia. Amin. Harapan saya itu. Yang kedua, harapan saya Piking Batam janganlah dijadikan hanya sekedar organisasi saja. Ya. Saya mau Piking Batam ini menjadi bagian dari kehidupan kita. Ya. Karena nilai suci dari Piking Batam ini seperti yang tadi sering saya sampaikan, nilai suci dari Piking Batam itu adalah terpeliharanya persaudaraan yang menjadikan kita keluarga. Jadi harapan saya, yuk pada siapapun yang mendengar, yang melihat, yang menonton, jadikanlah Piking Batam ini bagian dari keluarga. Jaga terus persaudaraan, jangan putus silaturahmi. Yang paling penting, jadikan Piking Batam ini keluarga dalam hati dan jiwa kalian semua. Ya, demikian dulu-duluku foto saudara-saudaraku Piking Batam dimanapun kalian berada, sudah disampaikan. Kita sudah ngobrol mengenal lebih dekat dengan sosok the special one, good father, the president of Piking Batam, Bapak Novianto. Kita doakan mudah-mudahan sehat selalu, panjang umur dan tetap setia mengawal Piking Batam selama-lamanya, Kang. Amin. Demikian wawancara kami mengenal lebih dekat dengan Kang Novi. Untuk saudara-saudaraku, jangan lupa di subscribe, di komen, dan di share hanya di Yanhat Official Channel. Mungkin penutup dari saya, bila kalian tidak bisa memberikan apa-apa terhadap Piking Batam, minimal jangan ganggu keterapan. Jika kalian tidak mempunyai materi untuk diberikan kepada Piking Batam, minimal jangan usik Piking Batam. Bila mana kalian tidak bisa memberikan apa-apa untuk Piking Batam, sekalipun berikanlah doa terindah buat kebersamaan ini. Karena kebersamaan ini adalah anugerah yang Allah ciptakan untuk kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia kata-kata motivasi dari beliau, kata-kata penasehat dari beliau. Saya harapkan untuk saudara-saudara semua, semoga dalam keadaan sehat walafiat dan tetap menjaga nama besar keluarga besar Piking Batam. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup Persib, hidup Piking Batam.